Take, halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Di video kali ini kami dari kelompok 1 Program Studi Teknik Industri Universitas Said Surakarta akan membedah sebuah topik yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu ergonomi kognitif dalam sistem pembelajaran digital atau e-learning. Analisa pada sebuah pembelajaran di daring mahasiswa. Di kelompok ini ada saya sendiri, Bagus, kemudian ada teman saya, Mbak Tarisa, Mas Ilham, Mas Hansel, Mas Mirza, dan Mas Mustafa. Nah, di video ini bakal kita bahas tuntas dari hasil penelitian kami, mulai dari data beban mental, masalah navigasi, sampai sosial desain. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe pastinya channel ini. Dan yuk kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan Mbak Tarisa. Mari Mbak Tarisa silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Mas Bagus. Bisa di next. Pada penjelasan abstrak, perkembangan teknologi industri mendorong penggunaan e-learning sebagai media utama pembelajaran daring. Namun, praktiknya menunjukkan kendala ergonomi kognitif, beban kerja mental tinggi, antarmuka kurang intuitif, dan human error. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip ergonomi kognitif pada e-learning dan mengidentifikasi masalah mahasiswa melalui studi literatur, observasi sederhana, dan analisis deskriptif berupa data kuesioner 20 mahasiswa. Hasil yang diperoleh beban kognitif rata-rata 3,8, navigasi suboptimal 2,8, human error 3,6, kepuasan pengguna relatif rendah yaitu 2,9. Temuan menunjukkan kebutuhan peningkatan penerapan ergonomi kognitif untuk mendukung efektivitas dan kenyamanan pembelajaran daring. Next. Selanjutnya ada pendahuluan dan tujuan penelitian. Transformasi pembelajaran, e-learning menggantikan sebagian pembelajaran tatap muka, menawarkan fleksibilitas akses materi. Kemudian tantangan ergonomi kognitif, mahasiswa mengalami kelelahan mental, navigasi sulit, dan kesalahan penggunaan mengindikasikan desain belum selesai sesuai kemampuan kognitif pengguna. Tujuannya menganalisis beban kognitif mahasiswa, mengidentifikasi masalah navigasi antar muka, mengukur frekuensi human error, dan memberikan rekomendasi berbasis ergonomi kognitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mustafa. Oke, next untuk selanjutnya tinjauan pustaka dan konsep kunci. Ergonomi kognitif fokus pada persepsi, memori, penalaran, pengambilan keputusan agar desain sesuai kemampuan kognitif pengguna. Terus human error, kesalahan sering muncul akibat desain antarmuka yang buruk, navigasi tidak konsisten, feedback tidak jelas. Teori beban kognitif, memori kerja terbatas, beban terbagi, intrinsic, extraneous, German, penting meminimalkan extraneous load lewat desain yang sederhana. Kepuasan pengguna, kepuasan dipengaruhi kemudahan akses, kejelasan konten, dan responsivitas sistem. Next, metode penelitian, deskriptif campuran kuantitatif dan kualitatif, subjek 20 mahasiswa, dipilih purposive, sampling, dan aktif. Rutin menggunakan LMS minimal 1 semester, terlibat aktif dalam pembelajaran daring. Variabel, beban kognitif, kemudahan navigasi, kejelasan tampilan, human error, kepuasan pengguna masing-masing diukur lewat 4 indikator dengan total 20 pernyataan dengan skala Likert, like 1-5. Teknik pengumpulan kuesioner Likert. Studi literatur, observasi sederhana, analisis, penggunaan
core analysis, deskriptif, interpretasi berdasarkan teori ergonomi kognitif dan analisis hubungan antar variabel secara deskriptif. Next, kemudian dilanjutkan oleh Mas Ilham. Oke, selanjutnya adalah hasil utama ringkasan data pada kuesioner. Data dari 20 responden dianalisis per variabel dengan rata-rata dari 4 indikator tiap variabel. Untuk beban kognitif rata-rata dinilai 3,8, tingkat beban mental cukup tinggi. Kemudian kemudahan navigasi rata-rata dengan nilai 2,8, navigasi dinilai kurang optimal. Selanjutnya ada human error dengan nilai rata-rata 3,6 dengan frekuensi kesalahan tergolong tinggi. Selanjutnya kepuasan pengguna rata-rata 2,9 dengan kepuasan relatif rendah. Dan di samping adalah data dari hasil utama ringkasan data kuesioner. Oke, next. Kemudian pembahasan hubungan antar variabel. Pada analisis ini menunjukkan korelasi deskriptif. Beban kognitif tinggi dengan nilai 3,8. Kemudian terkait dengan rendahnya kepuasan dengan nilai 2,9. Kemudian navigasi yang buruk dengan nilai 2,8. Berkaitan dengan ini, tingginya human error dengan nilai 3,6. Kemudian masalah utama bukan ketiadaan fitur, melainkan penyajian fitur yang tidak mengikuti model mental pengguna, sehingga menambah effort kognitif. Pada diagram menggambarkan alur sebab sampai akibat singkat antara desain antarmuka, beban kognitif, dan hasil pengalaman pengguna. Oke, next. Selanjutnya di tes Bansal. Ini pada rekomendasi perbaikan desainnya itu pertama itu menyederhanakan tata muka, kurangi elemen visual tidak relevan, tonjolkan informasi penting secara hierarkis untuk menurunkan extraneous cognitive load. Terus yang kedua itu pembaikan navigasi, implementasi breadcrumb, tata letak menu dan konsisten, dan pencarian responsif mengikuti prinsip recognition over recall. Terus yang ketiga, meningkatkan feedback system. Sediakan konfirmasi tindakan, pesan kesalahan yang informatif, dan panduan pemulihan untuk meminimalisasi human error. Terakhir, prinsip multimedia learning. Integrasi audiovisual secara proporsional dan segmentasi konten agar pemrosesan informasi lebih efektif. Next. Terus implementasi dan evaluasi berkelanjutannya itu mengusulkan pendekatan user-centered design, libatkan mahasiswa dalam perencanaan, gunakan prototype dan usability testing sebelum rollout. Lokasi evaluasi usabilitas berkala untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan kognitif penggunaan dan mengukur dampak perbaikan pada beban kognitif, human error, dan kepuasan. Terus kesimpulannya berdasarkan 20 respon dan penanganan cognitive learning belum optimal. Beban kognitif, navigasi, human error, kepuasan, perbaikan fokus, pendanaan antarmuka, navigasi instruktif, feedback informatif, dan penerapan multimedia learning akan menurun beban kognitif, mengurangi error, dan meningkatkan kepuasan. Dah.
Ya, itu dia pemaparan dari kelompok satu mengenai regeneratif konektif. Sekarang kami mau tahu opini kalian. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Menurut kalian fitur e-learning apa sih yang paling bikin kalian pusing selama kuliah daring? Yuk kita bisa bahas, kita bisa berdiskusi bersama di bawah. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa memberikan komen, nanti kita akan bisa berdiskusi di bawah. Oke, saya perwakilan dari kelompok satu pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video edukasi berikutnya. See you.